Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin ila alladhina amanu wa amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ini. Kita yakin dan percaya kita hadir di majelis ini tidak hanya kita yang hadir, ada malaikat-malaikat yang hadir mendoakan kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan yang hadir di majelis ini dengan doa dan seruan yang luar biasa. Bahkan diceritakan dari hadis yang panjang, jangankan yang hadir, yang lewat saja lalu sedikit mendengarkan bagian-bagian Al-Quran, bagian-bagian hadis Rasulullah SAW, hanya mendengarkan selintas, maka ketika malaikat itu melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya ini aku malu menceritakan, karena yang datang itu tidak berkenan sebenarnya untuk hadir, tetapi kebetulan lewat di majlis itu, dan dia mendengarkan ayat Al-Quran, dan dia mendengarkan hadis Rasulullah, dan aku malu untuk menceritakannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faghfirhu wa barikhu. Ampuni dia dan berikan keberkahan kepadanya. Subhanallah, kita hadir di majlis ini, tentu keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan lebih kepada kita. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 1 bulan yang lalu kita sudah membahas hadis yang ketiga. Pada prinsipnya hadis yang kedua dan hadis ketiga dari hadis yang ditartibkan oleh Imam Nawawi ini berbicara tentang al-Islam. Kalau hadis yang kedua dari Imam Nawawi tidak disebutkan bahwa itu bagian rukun Islam, tetapi bagian yang ketiga ini disebutkan bahwa ada 5 bagian daripada rukun Islam itu sendiri. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, rukun Islam yang 5 itu adalah amal-amal jahriyah, amal-amal yang nampak. Kalau kita bersyahadat, kelihatan kita bersyahadat. Ketika kita sholat, kelihatan oleh orang bahwasanya kita sholat. Maka ada yang melingkari ibadah ini. Dari rukun Islam yang 5 ini, kita akan digoda. Siapa penggoda kita? Penggoda kita adalah syaitan. Fa innahu lakum aduwwun mubin. Siapa musuh yang nyata bagi kita? Musuh yang nyata bagi kita adalah syaitan. Maka jangan pernah berteman dengan syaitan, jangan pernah mau bersahabat dengan syaitan, karena jelas syaitan itu adalah lakum aduwwun mubin, musuh yang nyata. Jangan sampai hanya perkataan orang yang menghujam hati kita, lalu kita katakan kepada orang tersebut, dia itu adalah musuhku selama-lamanya. Jangan sampai. Apalagi kalau orang itu
Apalagi seorang istri beranggapan bahwa suaminya adalah musuhnya. Jangan sampai tetangga kita yang sehari-hari berdekatan dengan kita, yang selalu menolong kita kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi pada kita, lalu kita mengatakan hanya persoalan sepele, bisa mengatakan bahwasanya dia adalah musuh kita. Bahwasanya musuh kita adalah syaitan. Wa innahu lakum aduwwun mubin. Ketika kita sholat, mungkin ketika karena sholat ini adalah ibadah yang jahiliyah, ibadah yang zahiriyah, yang nampak, maka syaitan itu menggoda. Godaan yang pertama adalah godaan hati kita. Kalau rukun Islam itu ibadah-ibadahnya tampak, tetapi godaannya adalah godaan-godaan yang tidak tampak. Yang menggoda kita adalah syaitan. Salah satu cara syaitan menggoda kita, merusak amal ibadah kita adalah dengan riya. Jadi mungkin ada orang yang sudah lama tidak datang ke masjid. Mungkin dia preman, mungkin dia selama ini memang tidak pernah datang ke masjid, atau selama ini tidak pakai jilbab, tahu-tahu pakai jilbab. Selama ini tidak sholat, tahu-tahu sholat. Akhirnya enggan datang ke masjid, takut jadi omongan. Nanti kalau saya datang ke masjid, saya takut dibilang riya. Kalau saya peci, dikatakan orang alim. Kalau saya pakai jilbab, nanti saya disebut orang yang taat. Saya pakai jenggot, nanti takut disebut orang teroris. Padahal jenggotnya cuma 2 yang utuh. Meninggalkan ibadah karena riya, itulah riya. Tarkul ibadah lil khasyatir riya, fahuwa riya. Kalau kita meninggalkan ibadah, maaf, pakai jilbab ini hukumnya wajib. Lalu kita meninggalkan jilbab ini yang wajib ini karena takut riya, maka meninggalkan itu merupakan riya. Kita mengajak orang lain ke masjid, kita takut dikatakan menjadi orang yang riya, maka meninggalkan orang dan tidak mengajak orang ke masjid, maka itu adalah riya. Kerja siapa itu? Kerjanya syaitan. Syaitan itu menyamarkan sesuatu yang jelas, menyamarkan sesuatu yang halal, menyamarkan sesuatu yang haram, menyamarkan sesuatu yang sebenarnya makruh menjadi halal, yang haram menjadi halal. Itulah kerja syaitan. Dulu kalau di kampung saya, kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya berjalan berduaan dengan seorang perempuan, berjalan dengan dua orang perempuan, maka dia akan dikeluarkan dari kampung itu. Dikeluarkan dari kampung itu. Tapi saya baca dari beberapa majalah keluhan ibu-ibu, keluhan bapak-bapak, punya anak perempuan umur sudah 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Kalau tidak ada laki-laki yang datang di malam minggu ke rumahnya, berarti, wah, anak gadisku gak laku. Seolah-olah syaitan itu bekerja sehingga sesuatu yang diharamkan oleh Allah menjadi halal. Sesuatu yang sebenarnya itu makruh dianggap sesuatu yang sunnah. Itulah kerja syaitan. Maka ibadah kita dari rukun Islam yang 5 ini, kita membentengi diri kita. Kita tahu siapa sebenarnya musuh kita. Karena ibadahnya ibadah zahiriyah, ibadah yang tampak. Nah, maka katakan, musuh saya adalah syaitan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita akan masuk pada jawanib. Ya, jawanib ini sisi daripada hadis yang kedua
dan hadis yang ketiga berbicara tentang al-Islam. Kalau tadi hadis kedua bicara tentang al-Islam, bicara tentang al-iman, bicara tentang al-ihsan. Sedangkan hadis yang ketiga berbicara tentang al-Islam, tetapi sudah disebutkan hukumnya. Nah, kita akan mengambil sisi yaitu halawatul iman, manisnya iman. Jadi sisi dari hadis yang kedua dan hadis yang ketiga yang berbicara tentang al-Islam, bicara tentang al-iman, bicara tentang al-ihsan. Kita akan bicara halawah. Halawah itu artinya manis, manisan. Kalau disebut dengan halawah berarti makanan yang manis. Kalau halawatul iman adalah manisnya iman. Kita akan bertanya, siapa yang akan mendapatkan manisnya iman? Kita sudah berislam, kita nyatakan diri kita beriman kepada Allah, tetapi apakah kita merasakan manisnya iman? Bagaimana manisnya iman? Saya ingin mengilustrasikan sederhana. Nabi Muhammad SAW, beliau tidak tidur sebelum maghrib, tapi tidur setelah isya. Di malam hari beliau bangun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang muslimun, bangunlah di malam hari, di tengah malam hari, nisfahu aw yazid minhu qalila. Di tengah malam bangun, Rasulullah bangun. Abdullah bin Mas'ud, beliau mendampingi beliau karena kalau Rasulullah itu malam di rumahnya, qiyam malam di rumahnya, atau terkadang qiyam di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi, itu terkadang orang yang beliau ajak ke rumah itu mendapatkan keberuntungan. Keberuntungannya apa? Keberuntungannya diajak sholat tahajud bersama Rasulullah. Siapa yang tidak ingin? Sahabat-sahabat itu berpacu ingin mendapatkan giliran itu. Sampai satu saat Abdullah bin Mas'ud ini mendapatkan kesempatan yang mulia itu. Ketika mulai Rasulullah sholat, baca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat. Surat yang dibaca oleh Rasulullah ini surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Abdullah ibn Mas'ud azunnu bibi'ah fayarka. Aku, kata Abdullah ibn Mas'ud, aku mengira pada ayat yang ke-100 surat Al-Baqarah Rasulullah akan rukuk. Ternyata 100 pertama dari surat Al-Baqarah Rasulullah belum rukuk. Dilanjutkan sampai selesai Al-Baqarah. Ternyata masih disambung Al-Wasat. Dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Berapa surat? 3 surat. Kalau kita satu surat yang paling panjang di halaman terakhir. Setelah itu baru Rasulullah rukuk. Ini saya ingin menggambarkan bagaimana rasanya manisnya iman itu. Apa dasarnya manisnya iman itu? Setelah rukuk Rasulullah, apa bacaan rukuk? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ini kan pendek, tetapi berapa lamanya? Wa kam ajwaru. Berapa panjangnya Rasulullah membaca doa ini? Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Panjangnya ajwaduhu tiwala qiyami.
ketika membaca Al-Fatihah dan 3 surat tadi. Rukuknya, panjangnya sama dengan berdirinya. Kalau kita antara qiyam dan rukuknya, insya Allah rukuknya lebih cepat daripada qiyamnya. Atau mungkin sejadah. Antara kita membaca surat pendek dengan ketika rukuk. Beda level. Rasulullah itu menikmati Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Merasakan betul nikmatnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mendapatkan nikmat itu ada sesuatu. Orang capek, kalau ada yang mendorong rasa capek itu, akan hilang rasa capek itu. Coba, seorang ayah bekerja di sawah, mencangkul dari pagi sampai sore, berkeringat. Kadang orang yang bekerja di luar, kepala di bawah, kaki di atas. Kadang malam menjadi siang, siang menjadi malam. Anak kuliah 4, 1 di SMA, 1 di SMP. Dipikirkan bagaimana bulanannya. Bekerja keringat keluar. Bahkan mengangkat tangan bermohon kepada Allah semoga rizkinya bertambah. Ketika anaknya pulang dari kuliah, datang ke rumah di pagi hari, belum ketemu dengan ayahnya karena ayahnya sudah berangkat bekerja sebelum subuh. Setelah maghrib dia bertemu dengan anak-anaknya yang baru pulang kuliah 4 orang. Sampai di rumah, Assalamualaikum. Yang dibukakan pintu oleh anaknya. Anaknya mencium tangan ayahnya, mencium tangan ayahnya, memeluk ayahnya, mencium pipi tangan ayahnya, mencium pipi kiri ayahnya. Saya bertanya, capek yang 1 hari ini hilang atau tidak? Hilang. Ibu yang 6, yang 9 bulan, ada yang 6 bulan? 9 bulan, hamalah buahnan ala wahlin, kecapean yang luar biasa. Antara hidup dan mati, kemanapun dibawa, sampai melahirkan, tutup buka, buka pertama, buka ketiga, sampai sekian. Sampai melahirkan, keluar darah, bersimbah darah. Anak menangis, lalu ditaruh di dadanya, dilihat matanya yang bening tanpa dosa. Sakit tadi yang 9 bulan dan melahirkan itu hilang. Dasarnya apa? Dasarnya cinta. Orang mencintai, orang yang dekat dengan Allah, cintanya lebih, cintanya tertutup dengan cinta yang lain, maka sesungguhnya dia akan merasakan halawatul iman. Rasulullah 3 surat. Rukuk sama lamanya dengan qiyamnya. Ketika i'tidal sama lamanya dengan rukuknya. Ketika Rasulullah SAW sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ketahuilah Bilal bin Rabah mengatakan, menggenang Masjid Nabawi tempat sujudnya Nabi Muhammad SAW, menggenang air matanya sampai Bilal datang. Kalau Bilal datang berarti itu azan kedua, ketika azan subuh sudah masuk. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, sudahlah. Yaghfirullah laka ma taqaddama min dzambik wa ma yata'akhkhar. Ya Rasulullah, sudahlah. Bukankah dosamu yang dulu, dosamu yang akan datang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ini kalau sedang kalau jadi imam nggak boleh. Abdullah bin Mas'ud Mus'ab pernah mengimami jamaah
Beliau membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, lalu sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Mus'ab membaca surat Al-Baqarah di waktu Isya." Komplain sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? "Atubduna fitnah?" Apakah engkau akan memunculkan sebuah fitnah? Artinya, kalau berjamaah tidak boleh panjang-panjang. Kalau sendiri boleh. Jamaah bertahajud boleh berjamaah? Boleh. Karena tadi Abdullah bin Mas'ud ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW. Jadi mahabbah itu, mahabbah itu adalah fondasi iman itu sendiri. Keimanan kita kepada Allah dasarnya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Saya yakin dan percaya, Bapak hadir di sini, Ibu hadir di sini karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak lain tiada, bukan karena yang lain. Maka apa yang dilakukan sehingga kita mendapatkan manisnya iman, dan apa yang kita lakukan sehingga kita terhindar untuk tidak mendapatkan manisnya iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan kita ini tidak merasakan manisnya iman. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amlun taraftum wa tijaratan takhshawha kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Nah ini, kalau seandainya aba'ukum, orang tuamu, ikhwanukum, saudaramu, wa azwajukum. Kenapa tidak disebutkan wa azwajukum di sini? Azwajun itu berarti jamak dari suami-suami. Bukan suami-suami takut istri ya. Perihalnya kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk ayat ini? Karena dasar ayat ini menunjukkan terhalangnya orang mukmin untuk mendapatkan halawatul iman. Kenapa disebut azwajukum? Karena yang menafkahi istri adalah azwaj. Yang menafkahi anak adalah suami. Kalau suami menafkahi istrinya dari harta yang haram, menafkahi anaknya dari harta yang haram, maka halawatul iman akan jauh dia dapatkan. Wa ashiratukum, keluargamu, wa amwalun, hartamu yang kita gadang-gadangkan, wa tijaratun, perdagangan, takhshawnaha kasadaha, yang kita takutkan akan hilang, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal kita yang begitu bagus itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kita cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan mendapatkan halawatul iman. Ada seorang syekh berjalan ke taman dengan seorang muridnya. Lalu muridnya ini iseng, dia syekh. Dia melihat ada sepatu pekerja kebun. Sepatu ini, kata muridnya ini, ya syekh, bagaimana sepatu ini kita sembunyikan, lalu kita sembunyi bagaimana ekspresi tukang kebun itu. Kata syekhnya, alangkah baiknya kita memasukkan sesuatu yang membuat orang bahagia, bukan menyaksikan orang tersiksa. Lalu bagaimana caranya ya syekh? Adhid laka darahim,
masukkan beberapa dirham, beberapa dinar ke dalam sepatu itu. Lalu kita sembunyi. Bukan sepatu yang kita sembunyikan, kita sembunyi. Kita lihat apa ekspresi tukang kebun itu. Ternyata setelah selesai tukang kebun itu bekerja, dia mengambil wudhu, dan selesai pekerjaannya. Ini sesuatu yang bagus yang kita contoh. Kalau kita selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka kita selesaikan dengan wudhu. Kalau memulai pekerjaan, kita mulai dengan berwudhu. Karena Bilal bin Rabah mendengar Rasulullah mendengar terompahnya sudah berada di surga, padahal beliau masih hidup di dunia karena menjaga wudhunya. Kalau begitu ya sudahlah, karena yang muridnya ini orang kaya, dimasukkan beberapa dirham dan dinar, dan mereka sembunyi. Bapak tadi pulang mengambil sepatu tadi, memakai sepatunya, ternyata ada beberapa dinar dan beberapa dirham. Dia angkat di tangannya. Apa katanya? Ya Rabb, fa inna taha min amal. Tadi aku setelah selesai mengerjakan pekerjaan, sesungguhnya aku takut untuk pulang. Fa inni akhsha an arji'a. Aku takut untuk pulang. Kenapa? Fa inna zaujati asabatha al-maridah. Bahwasanya istriku dengan kondisi yang sakit saat ini. Padahal aku tidak memiliki dana, aku tidak memiliki uang untuk mengobatinya. Fa kaifa ma tara wa qalat li. Bagaimana nanti dia bertanya kepadaku tentang apa yang aku dapatkan hari ini? Sambil mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna min tahal amal. Karena di akhir pekerjaannya itu, dia itu sedang membersihkan rumput. Dia mengatakan, Subhanallahi ma fis samawati wal ard, sambil mengores-ngores rumput itu. Dia tahu bahwasannya rumput ini makhluk Allah. Dia bertasbih kepada Allah dan dia meminta kepada Allah, ya Allah, rumput saja bertasbih kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berikan aku rezeki hari ini. Itu ditanya. Ternyata ketika sepatu itu dibuka, dia temukan, dia angkat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, ya Allah, barikhu. Ya Allah, berikan keberkahan kepada orang yang memasukkan dirham ini. Maka kita bertemu dengan orang, doa yang kita sebutkan bukan mabrur, tapi barakallahu fiik, barakallah. Bukan mabrur, tapi barakah. Kalau kata mabrur itu artinya senggauman. Birkah itu artinya air yang berada dalam bejana. Yang kita sebutkan adalah barakallahu fika. Semoga Allah memberkahimu. Ya Allah, barikhu ya Allah. Berikan keberkahan kepadanya ya Allah. Barik lahu mawalidayya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kedua orang tua anak ini. Fa innahu yurabbiyahu. Sesungguhnya keduanya sudah mendidik anak ini dengan sebaik-baik pendidikan. Wa ahsanut tarbiyah. Anak yang melihat dari kejauhan itu menangis. Syekh tadi yang melihat itu menangis. Apa kata Syekh? Famadza tara? Apa kata pendapatmu? Inni halawatul iman. Aku mendapatkan manisnya iman. Seandainya usulan pertama tadi engkau terima, aku tidak akan mendapat pelajaran yang berharga ini. Seandainya engkau mengikuti apa yang aku minta di awal tadi, aku sungguh tidak akan mendapatkan manisnya apa yang saya rasakan hari ini. Membahagiakan orang lain, membahagiakan tetangga kita, membahagiakan tamu kita adalah bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu
"Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, karena yaumul akhir itu adalah bagian keimanan, maka hormatilah tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka hormatilah tetangga. Tamu kita cintai karena Allah. Tetangga kita cintai karena Allah. Tidakkah salah kita lebih mencintai istri kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah salah kita mencintai anak kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita memberikan kasih sayang, kita memberikan tumpahan kasih sayang kepada mereka, dan itu adalah cara kita untuk mendapatkan halawatul iman. Tidak perlu banyak, tidak perlu dalam puluhan juta, ratusan juta. Untuk mendapatkan manisnya iman itu tidak perlu kita membuat rumah yang megah. Pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala didasarkan karena cinta kita kepada Allah, cukup menjadi dasar bagi kita untuk merasakan manisnya iman. Memang capek, kepala keluarga capek, menjadi seorang istri capek ya Bu. Dari pagi sampai pagi. Dari pagi sampai pagi. Kalau Bapak dari malam sampai pagi. Sampai di rumah pun terkadang suami ngayun. Kadang suami pulang ternyata istri yang ngayun. Suaminya sabar. Ya Allah, semoga dengan ngayunnya istri saya di rumah, saya mendapatkan manisnya iman. Karena ngayunnya itulah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah di majlis ini tidak ada yang ngayun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dirasakan oleh seseorang bila telah ridho terhadap Allah, agama dan Rasulnya? Apa yang kita dapatkan? Pertama adalah istilzadut ta'ah, mendapatkan kenikmatan ketaatan itu. Kita taat, kita menutup aurat, kita menjaga keluarga kita untuk tidak memberikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bahkan kalau mau belanja kemana, misalnya ke pasar, kemana, dilihat dulu labelnya, ada halalnya atau tidak. Ada orang tua yang begitu. Karena supaya apa? Supaya anaknya tidak memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus sederhana. Kalau di zaman Rasulullah SAW, apa? Jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tua namanya Abdullah bin Jauh. Beliau ini sudah tua, punya anak 4 laki-laki. Kalau waktunya perang, mesti dia minta, siapkan infiru ladaya, persiapkan untukku pedang, persiapkan untukku peralatan perang. Sampai anaknya itu mengatakan, sudahlah, sampai itu sudah uzur di rumah saja. Ternyata beliau ini datang ke Rasulullah SAW, komplain kepada Rasulullah SAW karena anaknya ini melarang beliau untuk ikut berperang. Sampai akhirnya Rasulullah SAW memperbolehkan beliau ini untuk ikut berperang. Abdullah bin Mas'ud ketika
Umar bin Khattab masuk Islam, Umar mengatakan di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, "Wa kaifa man da'wa hadhi?" Bagaimana dakwah ini kalau seandainya antadun nasa infiyan? Bagaimana engkau akan mengajak Islam, orang-orang kafir itu kepada Islam, kalau seandainya bersembunyi-sembunyi seperti ini? Fad'uhu jahriyah. Maka dakwahkanlah Islam ini secara terang-terangan. Abdullah bin Mas'ud yang saya ceritakan tadi itu meminta kepada Rasulullah untuk membacakan beberapa ayat di depan Ka'bah. Kita tahu apa resikonya. Wong Ka'bah itu dikuasai oleh orang kafir. Lalu kita mencoba, Abdullah bin Mas'ud meminta untuk membacakan beberapa ayat di depan Ka'bah ketika itu. Belum selesai surat An-Nas itu, berlumuran darah sampai pingsan. Setelah pingsan diangkat oleh Umar bin Khattab, dibawa ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Setelah itu beliau siuman. Apa katanya kepada Rasulullah SAW? "Ya Rasulullah, izinkan aku isma'li ya Rasulullah bi istimrari qira'ati." Saya minta ya Rasulullah untuk menyelesaikan ayat-ayat tadi yang belum selesai. Kenapa? Karena istirzadut taubat. Karena nikmatnya ketaatan itu. Tidak heran pula Rasulullah SAW begitu panjang sholatnya karena menikmati ketaatan itu sendiri. Yang kedua, dia akan merasakan istirzadul masyaqah, merasakan kenikmatan kesusahan itu. Susah itu bukan sesuatu yang dihindarkan bagi orang yang merasakan manisnya iman, tetapi kesusahan itu menjadi lezatnya kehidupan itu sendiri karena kecintaan kepada Allah dan Rasul. Saya ingin mencontohkan. Ketika Rasulullah datang ke Taif, hijrah ke Taif, menyampaikan Islam, sampai di Taif apa diterima oleh kaum kafir ketika itu? Tidak. Dilempari oleh pemuda-pemuda Taif, sehingga Rasulullah ditemani Zaid bin Haris ketika itu merangkak keluar dari Taif itu, keluar ke kebun Raba'ah. Merangkak, bukan tidak hanya bisa berdiri, merangkak keluar sampai Zaid bin Haris itu menjadi tameng. Sininya berdarah-darah, bagian kepalanya itu sobek. Begitulah Rasulullah keluar dari Taif. Ketika itu datang malaikat penjaga gunung Taif. Sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintahmu. Itu perintah Allah kepada malaikat. Aku mampu membalikkan gunung Taif itu untuk orang-orang Taif dengan kondisi yang terluka sedemikian rupa, kondisi yang masyaqqat sedemikian rupa. Tapi apa bahasa Rasulullah SAW ketika itu? Rasulullah mengatakan, "Irhamu, fa inna Allah la yahtadi." Sesungguhnya Allah mungkin belum memberikan mereka hidayah, mungkin Allah belum memberikan mereka nikmat. Di saat Rasulullah SAW dengan kondisi sedemikian rupa, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak berbalas dendam, karena dia menikmati ini adalah sebuah perjuangan. Kalau ini kita bawa ke rumah, mungkin ada bahasa seorang suami yang sangat menyakitkan, atau bahasa seorang istri yang sangat menyakitkan, atau bahasa anak kita yang belum balik menyakitkan diri kita. Ketahuilah bahwa kita sebagai laki-laki
Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Jangan sampai bahasa kita ini menjadi api buat istri kita. Jangan sampai bahasa kita ini menjadi api untuk anak-anak kita. Karena persoalan mungkin kesulitan hidup yang kita dapatkan. Seorang istri pun merasakan seperti itu. Mungkin Allah berikan nikmat hari ini sedikit, tetapi disyukuri menjadi sebuah kenikmatan dan manisnya iman untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adalah sebuah masyaqqat, itu sesuatu yang sangat menyulitkan. Rasulullah itu ditinggal oleh istri yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Ditinggal oleh pamannya. Apakah Rasulullah lari? Malah Rasulullah itu keluar dari Mekah menuju Taif. Jadi tidak menyendiri, malah mencari kebaikan ke Taif. Di saat kita merasakan taladzutnya taat, nikmatnya ketaatan, nikmatnya masyaqqat, Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Ziyadatul khair. Jadi berkah itu tambahan kebaikan. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Susah di dunia ini berapa lama akan kita rasakan? Paling lama 63 tahun seperti Rasulullah. Kalau lebih itu bonus. 70 tahun itu tidak lama dibandingkan nanti di neraka Jahannam. Di neraka Jahannam. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang-orang yang fasik itu berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Falamma aradu an yakhruju minha. Ketika mereka mencoba merangkak naik, falamma aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Allah kembalikan, Allah letakkan kembali ke dasar, Allah lemparkan kembali ke dasar. U'idu fiha wa qila lahum. Allah mengatakan kepada orang-orang seperti ini, wa qila lahum zuqu azaban nar allazi kuntum biha tukadzibun. Rasakanlah azab Jahannam ini sebagaimana engkau telah dustakan dahulu. Kita pilih. Ada orang yang mengeluh, saya ini Ustaz, susah. Kemarin susah. Sebelum nikah susah. Setelah nikah susah. Punya istri susah. Punya anak satu susah. Punya mobil susah. Kapan senangnya? Ini kenapa sebabnya? Karena dia tidak merasakan bahwasanya beliau ini punya Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini akan berakhir. Hidup kita ini akan berakhir dan selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Aisyah mengatakan, rahimallah nisa al-ansar wal muhajirin. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar dan wanita-wanita Muhajirin. Lamma nazalat alaihim wa la yadribna min jalabihinna ala juyubihinna wa syaqaqna murutahunna falyahmiruhunna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati Ansar, wanita Muhajirin, tak kala turun kepada mereka ayat hendaknya mereka mengenakan pakaian jilbab yang panjang sampai ke atas dada mereka. Jilbab yang panjang itu sampai ke dada. Lalu disebutkan
wa syaqaqna murutahunna wa yahdirhunna. Lalu mereka menjadikan kain-kain itu sebagai penutup kepala mereka. Saking taatnya, tidak ada kain lain. Kalau kita mungkin karung goni gitu ya, tidak ada kain lain. Akhirnya karung goni itu dijahit, dijadikan itu menjadi jilbab. Jadi yang jilbab menurut Al-Quran itu menutup dada. Menutup dada, tidak hanya leher. Kalau hanya leher disebut dengan onta, kan jangan. Maka kalau laki-laki berjalan, sunnahnya mana yang kita dahulukan, laki-laki atau perempuan dulu yang berjalan? Sunnahnya laki. Biarkan laki-laki dulu berjalan, baru wanita. Rasulullah SAW mengatakan, lebih baik engkau berjalan di hadapan singa yang belum makan selama 1 bulan dibandingkan engkau berjalan di belakang wanita. Apalagi wanita itu pakai parfum. Maaf Bu, kalau laki-laki ini boleh pakai parfum. Kalau ibu-ibu sekedarnya, paling tidak menutupi sesuatu yang membuat tubuh ini menjadi bau. Kalau laki-laki ini mendapatkan nikmat, Jumatan boleh pakai parfum. Rasulullah itu harum. Sampai Ali bin Abi Thalib mengambil keringatnya Rasulullah, lalu dimasukkan ke dalam botol, keringatnya itu jadi parfum. Harumnya, kalau berjalan Rasulullah SAW berapa ratus meter itu masih terasa baunya Rasulullah. Tapi anehnya, ketika hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, itu tidak ada baunya, karena dibuntuti oleh kafir Quraisy. Siapa yang memberikan itu? Allah yang memberikan itu. Maka kalau seandainya seorang wanita yang menjaga auratnya, menutup auratnya, disebutkan oleh ayat ini, tafsir ini, bahwa di antara halawatul iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita yang menutup auratnya secara sempurna. Jadi berarti wanita itu memang sangat mudah menyebabkan laki-laki ini tergoda. Maka laki-laki ayyawudduna min absyarihinna. Laki-laki hendaklah menundukkan pandangannya kepada kaum wanita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Muhammad bin Abi Jumrah mengibaratkan manisnya iman dengan sebuah pohon. Alam tarau kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis-sama'. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Orang yang beriman dengan ketaatan, dengan kemasyakohan, dengan kesulitan hidup, tetapi dia sabar, tetapi dia kuat menahan itu, maka di mata Allah Subhanahu wa taala seperti dia mengakar ke bumi kekuatannya, lalu cabangnya sampai ke langit. Kenapa? Karena orang yang memiliki halawatul iman, lingkaran hidup secara horizontal ini akan baik. Tetangga baik, ya, tamu baik, kepada istri baik, kepada anak baik, kepada saudara baik. Maka itu akan Allah berikan keberkahan. Di akhir ini saya ingin menyampaikan pesan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Semoga pesan ini menjadi jabaran bagi kita. Kata Imam Syafi'i, bagaimana
kita mendapatkan manis iman. Kata Imam Syafi'i, pilihlah sesuatu yang menyelisihi hawa nafsu. Pilihlah yang menyelisihi hawa nafsumu. Kalau nafsu kita ini berkeinginan untuk memiliki harta yang banyak, maka pilihlah untuk tidak mencari harta yang banyak. Kalau yang masih bujang berkeinginan punya calon istri yang cantik, maka carilah yang menselisih hawa nafsu. Berarti yang kurang. Kalau berkeinginan punya istri yang jabatannya tinggi, hawa nafsu kita, maka Imam Syafi'i mengatakan, pilihlah yang jabatannya biasa saja. Kalau kecenderungan kita mungkin kepada harta, kepada wanita, kepada kedudukan, maka ambillah sesuatu yang menyelisihi itu semua. Sekarang ketika anak kita di sekolah itu diminta supaya nilai matematikanya 100, apalagi fisikanya sekian, kimianya sekian, bahasa Inggrisnya sekian. Coba kita menyelisihi itu semua. Saya berharap anak saya menjadi seorang yang adil. Menyelisihi, betul menyelisihi. Maka insya Allah keberkahan itu lahir dari sesuatu yang bertolak dari hawa nafsu kita. Maka insya Allah kita mendapatkan halawatul iman. Jadi hadis Arba'in yang kedua dan yang ketiga, kalau yang kedua bicara al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan, yang ketiga bicara tentang rukun Islam secara sempurna, tetapi keduanya itu hampir sama kedudukannya, tapi jabarannya pada hadis yang ketiga lebih dalam, lebih rinci dibandingkan dengan hadis yang kedua, termasuk bab halawatul iman. Semoga ini bisa kita lanjutkan di masa yang akan datang, insyaallah. Semoga kita, keluarga kita, keturunan kita dirahmati dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua halawatul iman. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi